Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada Pak Al-Basori dan juga Pak Setio. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara terkait dengan aset yang dimiliki oleh sekolah kita, yaitu SMK Negeri 1 Jelwa. Nah, berbicara tentang aset, tentunya pengelolaan aset yang baik oleh kita sebagai orang-orang yang bekerja di sekolah ini itu tentunya akan menghasilkan kemajuan bagi sekolah dan juga bagi murid, ya Pak. Nah, berbicara tentang aset, di sini ada 7 aset yang kita miliki di sekolah, yaitu aset berupa manusia, aset sosial, aset politik, aset budaya dan agama, kemudian ada aset fisik, ada aset berupa alam atau lingkungan, dan juga yang terakhir adalah aset berupa finansial. Nah, saya ingin Bapak dan juga Pak Setio kita sama-sama duduk di sini untuk mengkaji atau memetakan tentang aset yang kita miliki di sekolah ini. Aset yang pertama yaitu berupa aset manusia. Nah, menurut Pak Alba, aset manusia yang kita miliki di sekolah ini terdiri dari apa saja nih, Pak? Baik, terima kasih Bu Andin dan Pak Setio selaku Waka dan Prasarana Ketenagaan. Jadi SMK Negeri 1 Jelwa ini memiliki aset berupa manusia, atau boleh saya sederhanakan adalah sumber daya manusia, begitu ya. Kita kurang lebih ada 82 yang terlibat secara langsung di dalam pengelolaan lembaga SMK Negeri 1 Jelwa ini. Dan tentu masing-masing personil atau masing-masing aset ini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing di dalam melaksanakan tugas kewajibannya, apakah itu sebagai ASN atau mungkin apakah sebagai GTT dan PTT yang memang status kepegawaian demikian. Dan oleh karena itu bagaimana mengkolaborasikan mereka di dalam melakukan manajemen pengembangan untuk mencapai tujuan lembaga ini, dan outputnya adalah peningkatan dan sekaligus layanan yang semua subjeknya itu adalah ke siswa. Dan jumlah SDM yang ada kurang lebih 82. Mungkin nanti saya dibantu Pak Setio untuk bisa menjelaskan secara terperinci. Yang jelas di aset ini dari mulai kepala sekolah ya sampai petugas kebersihan itu harus berkolaborasi, bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dan terus bekerja untuk mencapai tujuan bersama yang kita skupkan di dalam visi dan misi sekolah. Dan tentu ini tidak mudah ya, karena di dalam manajemen manusia ini tentu juga banyak human error yang bisa terjadi kapanpun, dan kita meminimalisir lah. Kalau sempurna 100% itu ya tantangan memang, tetapi itu tetap ada kekurangannya, dan dengan kolaborasi inilah kekurangan di masing-masing ini saling melengkapi. Demikian kira-kira. Iya, Pak. Pak Setio, mungkin terkait dengan aset berupa guru, mungkin bisa dijelaskan Pak, guru yang kita miliki ini mungkin terkait dengan pendidikannya, atau mungkin yang sudah sertifikasi berapa, yang sudah memiliki sertifikat sebagai asesor berapa, dan sebagainya. Bisa dijelaskan Pak Setio? Oke, terima kasih atas waktunya Bu Ardin. Yang saya hormati Pak Al-Basori selaku Kepala SMK Negeri 1 Jelwa. Izin menambahkannya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Al-Basori tadi, bahwa di SMK kita ini terdiri dari 82 personil guru dan karyawan ya. Di antaranya yang sudah P3K itu ada 34 guru. Kemudian yang sudah PNS itu ada 6. Kemudian selain itu kita juga masih memiliki guru yang belum non ASN ya, dalam arti masih GTT, itu ada 25. Dari karyawan itu selain guru ada juga karyawan itu 100% masih non ASN, atau dalam artian PTT atau pegawai tidak tetap itu ada 17 karyawan berarti. Jadi kalau kita total itu ada 82 guru dan karyawan dalam satu SMK ini. 82 itu berarti belum termasuk guru tamu ya? Sudah termasuk ya.
yang guru tamu itu kita yang terdiri dari 25 tadi Bu. 25. Kemudian untuk guru yang sudah bersertifikasi itu sebagian besar di SMK kita itu sudah memiliki sertifikat pendidik seperti itu, baik yang ASN maupun non ASN. Kemudian yang dari asesor yang memiliki sertifikat asesor itu, kalau kita kalkulasi dalam persentase itu setiap jurusan itu sudah di atas 50% yang sudah memiliki sertifikat asesor. Itu. Berarti tentunya ini akan Pak membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya berupa mungkin siswa juga ya Pak ya? Ya jelas. Guru yang punya kualitas baik itu meningkatkan kemampuan siswa juga, membantu mereka dalam pembelajaran ya Pak? Ya betul. Jadi di SMK kita itu dari kelas 10, 11, 12 itu ada 192 siswa Bu Evelyn. Jadi dalam jumlah guru tersebut itu insya Allah nanti untuk pembelajarannya itu akan lebih maksimal dan lebih efisien seperti itu. Kemudian terkait sumber daya manusia Pak atau aset berupa manusia, ada lagi Pak selain guru, karyawan, mungkin pengawas, bisa diceritakan Pak pengawasnya bagaimana? Ya terus terang yang tadi saya sebutkan maupun Pak Setor sebutkan itu kan yang ada di lingkungan sekolah secara langsung ya. Sedangkan aset yang lain tentu ada jajaran komite, yang mana jajaran komite ini terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, kemudian orang tua siswa, dan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Dan syukur alhamdulillah kinerja, dukungan, dan sekaligus bantuan komite terhadap keterlibatan pengembangan sekolah ini sangat bagus sekali. Dan kemudian di sumber daya manusia yang lain tentu ada stakeholder kita ya. Salah satunya adalah pengawas. SMK ini ada satu pengawas yang setiap saat selalu memberikan arahan dan dukungan serta bimbingan kepada kita semua, sehingga di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab ini harapannya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, sehingga kita benar-benar akuntabel dan sekaligus bisa dipertanggungjawabkan. Dan peran pengawas ini sangat dominan sekali dalam rangka mereka membantu dan sekaligus mengembangkan SMK juga. Terkait komite Pak, saya kok tertarik. Jadi kalau pernah kita melakukan kolaborasi dengan sekolah lain Pak, itu kalau mereka cerita kebanyakan komitenya itu tidak berfungsi dengan maksimal Pak. Bagaimana kalau di sekolah kita Pak, fungsi komite itu? Sangat penting sekali, bahkan di dalam setiap kerja saya selalu kami berdiskusi kepada komite, sehingga langkah yang saya ambil ini tidak hanya diketahui tapi diberi masukan, saran, dan mungkin diizinkan dan sekaligus didukung. Sehingga harapan saya kolaborasi ini tidak hanya sebatas formal-formal saja, tapi tentu sekarang sudah luar biasa. Bahkan aset saya itu terkait dengan SDM ini tidak hanya komite tadi, ini komite secara kelembagaan nih, tapi stakeholder yang lain seperti kepala kelurahan di seluruh kecamatan Cua ini yang kurang lebih 13 kelurahan ya, itu sangat mendukung program-program SMK Negeri 1 Cua. Dan keberadaan SMK Negeri 1 Cua ini juga menjadi bagian yang tidak terlepas dari lingkungan. SKPD SMK Negeri 1 Cua betul itu miliknya pemerintah provinsi, tetapi secara geografis kewilayahan ini ada di wilayah Kecamatan Cua, maka ini juga menjadi milik bersama, sehingga SMK Cua itu bukan sebuah menara gading, tapi welcome lah siapapun masyarakat, termasuk kami memfasilitasi alumni atau masyarakat di luar lulusan SMK Cua untuk belajar di SMK Negeri 1 Cua. Dan itu sudah berlangsung, ada kurang lebih 14 siswa
di luar SMK Negeri Satu atau bukan alumni Satu tapi masyarakat sekitar yang belajar di SMK Negeri Satu bahasa Jerman itu ya Pak? yang terkait dengan bahasa Jerman untuk mempersiapkan belajar dan bekerja ke Jerman. Ini salah satu bukti bahwa kolaborasi kerjasama SMK Negeri Satu dengan aset-aset SDM atau manusia yang ada di lingkungan intern sekolah, masyarakat di lingkungan luar sekolah maupun stakeholder yang lain itu berjalan dengan baik. Nah ini nanti ada kaitannya sama aset sosial ya Pak? Betul. Tapi sebelum ke situ saya pengen mengulik tentang siswa Pak. Aset manusia yang kita punyai, yang jelas-jelas ada itu kan siswa Pak. Nah terkait dengan siswa, bagaimana Bapak melihat aset kita yang berupa siswa itu yang jumlahnya sekitar berapa Pak? 1.192 sekarang. Jadi SMK sebagai lembaga pendidikan, wabil khusus nih pasti ya, itu memang subjeknya itu siswa. Siswa itu bukan objek ya, tapi subjek ya Pak? Subjek. Nah, oleh karena itu dan kami memiliki kurang lebih 1.000 lebih tadi, itu masing-masing siswa itu memiliki talenta-talenta yang berbeda dan lembaga ini wajib menumbuh kembangkan talenta itu. Dan secara kualitas SDM atau sumber daya manusia berupa siswa ini adalah sangat baik, intake-nya sangat bagus dan terbukti dengan proses pembelajaran berjalan dengan baik dan siswa juga merasa nyaman belajar di SMK Negeri Satu Cua. Dan kami selalu mengembangkan baik secara pribadi maupun secara kelompok tim untuk selalu meningkatkan kompetensi sehingga di dalam menyajikan sistem pembelajaran di SMK Negeri Satu Cua ini adalah sistem pembelajaran berbasis kompetensi. Oleh karena itu untuk bisa mewujudkan agar SDM pengelolaan sumber daya manusia berupa siswa ini akan menjadi sesuai dengan harapan semuanya, maka pola pembelajaran di SMK Negeri Satu itu berbasis kompetensi dan struktur kurikulumnya juga disesuaikan dengan struktur kurikulum industri. Ini Pak, berarti ini ya Pak, kita harus sama-sama bekerja, berkolaborasi untuk menciptakan atau ini ya Pak, terkait dengan siswa berarti mencetak lulusan yang mampu bersaing tinggi seperti itu ya Pak. Nah, kemudian ini Pak, langsung saja terkait dengan aset berupa sosial. Apa saja Pak yang kita miliki? Baik, SMK sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 itu memang memiliki tugas dan tanggung jawab ya, menghasilkan lulusan yang mampu bekerja di bidangnya. Ini menjadi rujukan bagaimana pola pembelajaran di SMK ini yang bisa mengoptimalkan aset sosial. Maka aset sosial dalam hal ini adalah kolaborasi antar beberapa atau banyak lembaga untuk bisa mencapai tujuan tadi. Salah satu contohnya adalah aset sosial kita adalah kerjasama dengan industri, baik itu industri di dalam negeri maupun lembaga sosial di luar negeri dalam rangka menyiapkan dan sekaligus menyalurkan outcome lulusan SMK Negeri Satu Cua ini agar bisa menjadi pribadi yang mandiri sesuai dengan visinya itu. Nah, demikian ini menjadi tuntutan dan sekaligus kewajiban SMK. Oleh karena itu aset sosial yang harus kita bangun yaitu aset sosial dalam hubungan industri atau supermatch industri. Kita menggandeng banyak industri untuk pelatihan, untuk PKL, untuk sebagai guru tamu, kemudian sebagai sinkronisasi kurikulum, peningkatan SDM, sertifikasi, bahkan penyaluran output dari SMK Negeri Satu Cua. Tanpa aset sosial yang seperti itu, SMK tidak ada artinya apa-apa. Karena tolak ukur SMK keberhasilannya adalah bukan hanya sekedar dari proses, tapi outcome penyalurannya itu mampukah SMK ini menghadirkan lulusan yang diterima oleh masyarakat menjadi tanda petik adalah manusia mandiri tadi. Nah, itu di sektor di dalam negeri. Dan aset sosialnya lain kita menggandeng juga di luar negeri yaitu dengan Global Catalyst Eiffel. Global Catalyst Eiffel ini adalah yayasan di Jerman yang memang yayasan non-profit atau sosial yang mereka menyalurkan CSR-nya ke SMK Negeri Satu Cua, memberikan dana talangan untuk memberi kesempatan kepada lulusan SMK Negeri Satu Cua untuk bisa belajar dan bekerja ke Jerman. Nah, ini kan aset sosial yang harus dimiliki oleh SMK ya. Dan ini harus dipelihara, ditumbuh kembangkan dan ditingkatkan agar
mampu mengakomodir dari mulai proses pembelajaran sampai outcome lulusan bisa menjadi siswa yang mandiri. Demikian. Sedikit tambahan Bu Andin dari segi aspek sosial, memang benar yang dikatakan Pak Albasori tadi bahwa kesuksesan SMK kita ini itu tergantung output ya, output siswa kita, bagaimana lulusan siswa kita, bagaimana tingkat keterserapan siswa kita di dunia kerja seperti itu. Jadi dalam menghadapi hal itu, jadi di SMK kita itu ada namanya BKK Bu Andin, jadi berusaha kerja khusus yang membimbing mereka, bukan hanya sekedar mereka pada waktu menjadi siswa kita, sampai lulusan pun lulusan kita itu tetap kita pantau ya. Jadi kita udah memiliki suatu wadah yaitu grup ya, grup khusus alumni yang terdiri dari para siswa yang sudah lulus. Jadi setiap hari kita sampaikan informasi kepada mereka tentang informasi pasar kerja, lowongan apa saja yang ada di dunia kerja ya, seperti itu berarti. Jadi misalkan pagi tadi ya ada informasi lowongan dari Dipnaker Kati, jadi kita sampaikan secara langsung. Jadi tujuannya agar tingkat keterserapan SMK kita itu semakin meningkat seperti itu. Jadi biar tidak ada informasi yang SMK itu bukan penyumbang pengangguran terbesar seperti itu ya. Jadi tujuan kita adalah seperti itu berarti. Ya. Jadi memang sangat menarik ya kalau kita bicara SMK dari sisi lini bekerja, kemudian outputnya juga dituntut menjadi siswa yang mampu wirausaha, dan kita juga melakukan proses pembelajaran berbasis kewirausahaan dalam tema Teaching Factory, dan ini juga melibatkan masyarakat ya. Jadi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan mesin atau mungkin sepeda motor bisa dikirim ke teknik sepeda motor. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka melatih siswanya untuk bisa menyelesaikan masalah yang memang anak diajari bagaimana mengelola bengkel yang baik, dan ini adalah jatuhnya dari kewirausahaan. Jadi outputnya siswa SMK itu tidak hanya bekerja tapi bisa juga wirausaha dan melanjutkan ke perguruan tinggi, dan ini dikelola oleh BK, dan BK juga menjaring akses sosialnya dengan perguruan tinggi. Maka aset sosial SMK itu ya tadi dari sisi industri, kemudian dari sisi perguruan tinggi dan UMKM yang memang bisa menghasilkan kewirausahaan dan mendidik mereka menjadi insan-insan yang berwirausaha. Demikian. Kalau ini Pak, bisa nggak dipresentasikan berapa yang berwirausaha, berapa yang lari ke dunia industri, atau mungkin berapa yang ke perguruan tinggi? Oke, ini sedikit saya sampaikan ya untuk data yang lulusan tahun ini, lulusan 2023 itu kemarin. Jadi setiap tahun itu kita dari tim BKK itu melakukan yang namanya tracer study ya, tracer study. Jadi untuk mengetahui berapa persentase siswa itu kuliah, wirausaha, dan bekerja, dan yang ada satu lagi itu yang belum, yaitu belum, maksudnya dalam arti belum bekerja dan belum melanjutkan. Jadi dari segi presentasi itu yang sudah sudah bekerja itu adalah sekitar 40%. Jadi yang melanjutkan itu sekitar 20% ya, karena memang dari sisi geografis di wilayah kita itu anak-anak kita itu dari tergolong ekonomi menengah ke bawah ya. Jadi memang tujuan orang tua mereka itu menyekolahkan di SMK memang tujuannya adalah untuk bekerja. Mungkin dari para orang tua itu ada yang rezekinya lebih, memang setelah lulus dari kita itu untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Kemudian yang berwirausaha itu sekitar 15%. Jadi kalau kita total yaitu 40 tambah 20 tambah 15 itu 17. Jadi yang 25% itu adalah masih sedang berusaha. Ya masih proses mencari kerja ya. Jadi 25% itu masih kita pantau sampai saat ini, sampai detik ini, untuk membimbing mereka dalam menghadapi dunia kerja ya. Jadi seperti yang katakan tadi, jadi informasi pasar kerja itu kita sampaikan setiap hari ke mereka. Itu. Oh itu Pak, terkait dengan alumni, kalau saya melihat beberapa sekolah lain itu alumni perannya sangat luar biasa Pak kepada sekolah. Tapi kalau di sekolah kita kayaknya belum ya Pak ya. Nah, mungkin kita bisa ini Pak, ngajak alumni ikut meramaikan atau ikut memajukan sekolah. Ada nggak Pak kira-kira caranya atau
Jadi begini ya, alumni itu adalah bagian sebetulnya yang tidak terpisahkan dari pola pengelolaan sekolah. Karena peran serta alumni itu sangat dominan sebetulnya untuk bisa mengangkat dan membantu adik-adik kelasnya untuk bisa berwirausaha atau bekerja di industri. Karena pengalaman yang ada dari alumni, informasi sangat cepat. Alumni yang sudah bekerja di industri memberikan informasi kepada adik kelasnya, dan sekaligus ada suatu hubungan emosional biasanya itu antara alumni senior dengan adik kelasnya, sehingga dalam proses rekrutmen itu sering membantu dalam konteks positif ya. Nah, sehingga kolaborasi alumni dan lembaga SMK 1 Curuak ini sebenarnya sangat penting. Ya, memang tidak mudah ini ya mengawali dan sekaligus memaintain alumni, karena memang situasi saat ini kan agak berbeda ya situasinya ya memang ya. Sehingga harapan saya ke depan sih optimalisasi alumni perlu ditingkatkan di SMK Negeri 1 Curuak ya. Karena memang beberapa SMK besar itu justru besarnya dari alumni. Dan saya sudah bisa membuktikan itu ya, dan mudah-mudahan di Curuak nanti terus berkembang alumninya, dan sudah mulai ada embrio-embrio yang ingin selalu mendukung dalam konteks positif ya, kelompok alumni ini, dan mohon nanti bisa difasilitasi lebih gitu. Sebenarnya kita juga sudah melibatkan Pak alumni itu, misalkan dalam MPLS. Nah, kita libatkan untuk mengisi seminar, mengisi apa Pak? Kepada anak-adik kelasnya, berbagi pengalaman mereka berwirausaha atau bekerja di industri seperti itu. Ya memang itu sudah, tapi kelihatannya masih personal ya. Iya betul Pak, masih perlu ditingkatkan lagi. Bukan hanya MPLS sebenarnya Bu Abdi. Jadi dalam proses menghadapi pasar kerja, dunia kerja juga kemarin juga sempat kita libatkan. Jadi salah satu alumni kita kan beberapa ada yang bekerja di Jepang ya. Jadi memang pada saat ada rekrutmen dari LPK Jepang kemarin, memang alumni itu kita datangkan secara langsung. Cuma nggak secara langsung, kita ada hadirkan secara virtual. Jadi diminta alumni tersebut itu untuk menyampaikan pesan dan kesannya mereka. Jadi selama sekolah di sini terus sampai dia bisa bekerja dan diterima di Jepang itu disampaikan kepada adik kelasnya. Jadi harapannya nanti adik kelas itu ada yang bisa seperti mereka ya, seperti itu. Sambil terus memberikan informasi. Iya, terus ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan aset politik Pak, apa aset politik yang kita miliki Pak selama ini? Jadi aset politik yang kita miliki memang tidak terlepas dari dukungan dari pemerintah, karena kita adalah lembaga negeri ya. Kita tetap harus melakukan dan melaksanakan pengelolaan SMK ini sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Dan memang secara politik sebetulnya SMK ini memiliki peran yang sangat penting, karena kemajuan negara ini tentu diciptakan dari SDM-SDM yang unggul yang mampu bersaing di masyarakat. Begitu kira-kira. Kemudian nih Pak, kalau terkait dengan MOU itu terkait dengan aset politik tidak Pak? Ya sebetulnya MOU lebih cenderung ke aset sosial. Jadi MOU yang kita bangun itu adalah cenderung ke aset sosial. Jadi kalau secara definitif sebetulnya kalau lembaga pendidikan ya menurut saya dalam tanda petik ya harus lepas dari politik sebetulnya. Sebetulnya seperti itu. Ini terkait sama kebijakannya aja Pak? Ya kalau kebijakan pasti, dan itu bukan politik loh ya. Betul gitu Pak. Ya. Kita sesuai dengan koridor yang berlaku gitu. Kalau kembali ke MOU Pak, kita sudah melakukan MOU atau kerjasama dengan berapa instansi mungkin Pak? Kalau jumlahnya mungkin Mas Pastor nanti bisa sampaikan, tapi semenjak saya di sini sudah kurang lebih ada 7 MOU. Saya yang sebelumnya sudah banyak sekali tentu. Selama saya 1 tahun 4 bulan di sini kurang lebih sudah ada 7 lebih ya itu MOU yang sudah ditandatangani, baik yang berskala nasional maupun yang internasional, bahkan MOU di tingkat perguruan tinggi, kemudian MOU di UMKM dan lembaga-lembaga sosial ya. Karena memang untuk mencapai tujuan bersama tentu harus ada perjanjian ya, kerjasama. Dan sudah saya sebutkan di awal tadi, termasuk dengan industri adalah rekrutmen PKL, yaitu kemudian guru tamu ya. Kemudian ada sinkronisasi kurikulum,
terus peningkatan SDM dan seterusnya. Ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka membangun. Jadi MOU itu penting sekali. Dan MOU ketenagakerjaan kita dengan Jepang, dengan Jerman, ya itu dalam rangka tadi menyiapkan dan sekaligus membentengi. Ya kalau dibilang politik ya memang ada politiknya. Kalau nggak berpolitik seperti itu lah, terus SMK ini bagaimana? Ya kira-kira seperti itu diterjemahkan seperti itu. Tapi dalam konteks politik positif ya, ini ya bukan politik praktis gitu ya. Gitu ya. Demikian. Sedikit menambahkan tentang MOU ya. Jadi memang seperti yang dikatakan Pak Besar tadi, bahwa memang MOU kita yang SMK kita dengan industri itu sangat banyak sekali. Cuman kita ambil yang utama, karena memang dalam pengembangan casing factory sama kelas industri itu kan pastinya satu jurusan itu memiliki kiblatnya ya. Seperti dari jurusan teknik dan teknik sepeda motor itu untuk MOU utama yang kita itu dengan Honda atau Astra Honda Motor meliputi dari sinkronisasi kurikulum, kemudian guru tamu, guru magang sampai PKL ya. Kemudian ada juga terkait dengan kunjungan industri ya, itu untuk yang jurusan teknik sepeda motor dengan Honda. Kemudian yang kedua adalah jurusan teknik elektronika industri, itu kita memiliki MOU dengan PT Mitra Daya Teknika ya. Dalam hal juga sama untuk MOU-nya itu intinya sinkronisasi kurikulumnya. Kemudian yang terakhir adalah di jurusan DKV itu beliau juga sudah MOU dengan PT Siap Cetak Yogyakarta ya. Jadi dengan hal itu, jadi setiap masing-masing jurusan itu sudah menggandeng industri dalam hal untuk pengembangan proses pembelajaran kita ya. Memang karena memang dari pemerintah memang mewajibkan ya. Jadi untuk pembelajaran di SMK itu harus mengacu ke industri seperti itu. Jadi gini Mbak ya, tadi disampaikan Pak Setio memang di masing-masing konsentrasi keahlian itu sudah ber-MOU, dan konsentrasi keahlian itu membangun sinkronisasi. Apa sih sebetulnya sinkronisasi? Di sini adalah kita mengedepankan bagaimana kompetensi siswa ini mampu diakui oleh industri sebagai user, pengguna. Maka penataan struktur kurikulum baik di konsentrasi keahlian teknik sepeda motor, teknik elektronika industri, dan desain komunikasi visual atau DKV itu memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri, sehingga struktur kurikulum itu berubah. Kalau kita mengacu struktur nasional itu kita perlu tingkatkan kembali ya. Jadi kalau bahasa saya, kalau kelas 10 itu bisa apa, kelas 11 bisa apa, kelas 12 bisa apa. Nah, bisa apa ini adalah bahasa yang sangat kental di vokasi atau disebut dengan kompetensi. Kelas 10 kompetensinya apa? Di teknik sepeda motor itu kelas 10 adalah jasa servis 4000. Jasa servis 4000 ini adalah kompetensi yang diakui oleh industri dengan kualifikasi mekanik 1. Kemudian kelas 11 adalah jasa servis 24000. Menurut industri kualifikasinya adalah mekanik 2. Kemudian kelas 12 adalah advanced service. Ini adalah kolaborasi di dalam pengembangan sepeda motor yang terbaru. Nah, dengan demikian kalau lulusan konsentrasi keahlian teknik sepeda motor itu kualifikasinya adalah mekanik 2, dan ini dilakukan proses pembelajaran dengan skill pasport. Nah, ini kan kompetensi banget gitu ya, dan disesuaikan dengan SKKNI-nya, Standar Kompetensi Keahlian Nasional Indonesia, sehingga nanti harapannya siswa yang lulus dari teknik sepeda motor, siswa yang lulus dari elektronika industri, siswa yang lulus dari DKV itu sudah memiliki kualifikasi kompetensi yang standar industri. Ini kalau tidak disinkronkan dengan industri melalui pola-pola sinkronisasi yang optimal, ya tidak bisa. Demikian. Iya Pak, ya menarik sekali Pak ya. Kemudian ini Pak, kita langsung aja ke aspek berupa budaya dan agama Pak. Kalau kita tahu kan budaya dan agama itu sangat berkaitan ya Pak. Bagaimana Bapak melihat aset yang dimiliki oleh sekolah kita terkait dengan aset dan budaya, agama dan budaya? Baik, jadi aset agama dan budaya ini adalah aset yang memang sudah ada sejak negeri ini ada. Dan kebetulan di lingkungan Kecamatan Cua ini
aset agamanya itu sangat religius, baik itu agama Islam, kemudian agama Buddha, kemudian agama Hindu, dan agama Kristen. Nah, ini sangat dominan sekali ya. Jadi secara kultur budaya dan agama ini SMK Negeri 1 Cua ini sebetulnya masyarakatnya sudah sangat religius ya, dalam sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing itu, sehingga potensi ini sangat mendukung sekali dalam proses pembelajaran, sehingga anaknya lebih santun ya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah aset budaya. SMK Negeri 1 Cua ini di lingkungan Kabupaten Pati yang paling utara ya, ini memiliki budaya yang sangat kental sekali, dan bahkan anak-anak kami tidak hanya di dalam sekolah dia mempelajari budaya, tetapi juga mempelajari di luar sekolah. Jadi seni pertunjukan yang ada di lingkungan ini kental sekali, seperti reok ya, barongan itu kan anak begitu menghayatinya, dan ini adalah kearifan lokalnya. Jadi kearifan lokal yang selalu kita tumbuh kembangkan, karena memang dengan hanya perkembangan teknologi, kemajuan peradaban yang tidak tanpa batas ini sedikit demi sedikit akan menggerus budaya. Oleh karena itu lembaga sekolah ini harus bisa menumbuh kembangkan budaya dengan menerapkan kearifan lokal tadi. Dan syukur alhamdulillah kita didukung dengan program namanya P5 itu juga sangat-sangat mendukung, dan kita pada temanya kedua ini mengambil adalah kearifan lokal. Nah ini jadi aset budaya dan agama di SMK Negeri 1 Cua ini harus ditumbuh kembangkan sebagai soft skill. Kalau kita hanya pertama tadi bicara hard skill ya, kompetensi itu hard skill. Nah sekarang kita bicara soft skill. Nah karena tujuan pendidikan nasional menurut undang-undang itu jelas beriman dan serta berakhlak mulia. Nah ini yang harus kita gali di dalam pengembangan agama dan budaya. Jadi budaya Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, hormat menghormati ini sudah ada nih di negeri ini sejak dulu saya belum lahir. Nah ini yang menjadi aset yang luar biasa yang harus kita tumbuh kembangkan dan pelihara, dan sekaligus generasi muda ini harus diberi masukan dan pendidikan yang positif tentang budaya dan agama ini. Demikian. Kita juga Selain budaya lokal ya, jadi yang disampaikan Pak Albert tadi, jadi SMK kita itu menerapkan yang namanya budaya industri Bu Abdin. Ya, salah satu contohnya adalah kalau Bu Abdin lihat di jalan masuk SMK itu kan ada jalur hijau ya. Nah, itu memang itu hal yang utama di industri. Jadi siswa masuk itu harus untuk pejalan kaki harus berada di jalur hijau tersebut ya. Jadi yang di luar jalur hijau itu adalah untuk jalur nanti kendaraan lainnya seperti itu. Kemudian untuk budaya industri yang kedua adalah siswa kita itu memang di absen masuk sama absen pulang itu wajib melakukan fingerprint ya secara tepat waktu, dan itu secara otomatis itu terekam oleh tim kita. Jadi dari staf kesiswaan itu bisa melihat real time, jadi siswa itu masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, itu akan terekam secara otomatis. Kemudian ada lagi yang namanya kemudian untuk budaya industri yang lain adalah memang karena SMK kita itu menerapkan full day school ya, 5 hari kerja, memang masuk jam 7 pulang setengah 4 itu juga merupakan salah satu budaya industri sebenarnya. Jadi kita mencoba melatih siswa itu bekerja sesuai jam kerjanya dari pagi sampai sore. Kemudian istirahatnya pun itu kita sesuaikan dengan industri. Jadi kalau di industri itu kan setiap hari itu ada istirahatnya ya. Jadi jam 12 sampai jam 1 selama 1 jam. Itu juga kita terapkan ya. Jam 10 itu nggak istirahat namanya kalau kita break seperti itu. Mungkin saya bisa menambahkan Pak ini, kita kan dekat sama lingkungan pondok Pak. Nah, jadi kita punya banyak aset berupa kiai-kiai yang ada di pondok itu ya Pak. Kalau kita ada acara terkait dengan acara agama, mungkin mengadakan Isra Mi'raj, Maulid Nabi atau apa, kita juga mengundang mereka ya Pak, mengajak mereka untuk mengisi di acara-acara hari besar agama. Dan bahkan ini Pak, toleransi antar umat beragama di sekolah kita bagus ya Pak. Ya, kita kadang melaksanakan hari besar, misalkan Maulid Nabi, kemudian agama yang lain menyesuaikan beribadah masing-masing di tempatnya masing-masing. Seperti itu ya Pak? Jadi memang toleransi beragama, hormat menghormati, kasih sayang, dan tidak ada bullying itu adalah menjadi kiblat dalam proses pengelolaan kita. Bahkan kita mencanangkan
namanya sekolah menyenangkan. Jadi sekolah menyenangkan ini kan kompleks ya akhirnya ya. Harapan kami adalah soft skill anak itu sempurna. Jadi yang disampaikan Pak Setio juga tadi benar, yang terkait dengan budaya industri adalah karena apa demikian perlu ada budaya industri, karena output siswa kita adalah ke industri. Jadi budaya industri tadi disiplin, tanggung jawab, tepat waktu, kemudian teliti, cermat. Nah itu kan melekat di dalam proses pembelajaran dan itu dilakukan terus menerus. Jadi kalau anak sedang belajar apapun itu harus dituangkan adalah satu, disiplin, tanggung jawab, teliti, cermat ya gitu. Nah cermat, teliti ini kan sikap, soft skill ya, yang nanti justru industri 85% itu yang dihargai itu soft skill, yang 15% itu kompetensi. Artinya apa? Industri itu juga butuh anak-anak yang memiliki attitude yang baik. Kira-kira begitu. Kita juga punya rapat soft skill ya, Pak? Punya yang mungkin sekolah lain belum. Kemudian Pak, terkait dengan aset lingkungan atau alam, nah bisa dijelaskan Pak? Ya tentu tadi sudah saya pernah di awal bahwa SMK Negeri 1 secara geografis itu ya terletak di Pati paling utara dan notabene lingkungannya masih asri, tidak ada polusi ya, kemudian sejuk, tumbuh-tumbuhan juga sangat lebat sekali, bahkan cenderung mendekati seperti di hutan. Nah ini menjadi pembelajaran dan situasi belajar menjadi nyaman karena tidak ada bising. Boleh dikatakan malah saya sering menyebut seperti perguruan Solin di sini ya, jauh dari keramaian. Kita kalau makan aja 4 kilo ke kanan atau 4 kilo ke kiri ya. Dan ini menguntungkan karena anak butuh konsentrasi dan fokus di dalam proses pembelajaran. Kebisingan-bisingan yang mungkin dialami oleh masyarakat kota tidak ada di sini. Dan secara alam memang SMK Negeri 1 Suwa ini boleh dikatakan itu sangat asri. Demikian. Ya, betul Pak. Pasti menambahkan gitu. Oke, untuk memang yang dikatakan Pak Albasori tadi benar, untuk memang tujuan pemerintah itu membangun SMK di daerah kita adalah untuk merangkul masyarakat sekitar itu untuk menghadirkan SMK negeri itu di wilayah pinggiran seperti kita. Jadi kan memang jarang-jarang ya, di kebanyakan SMK negeri, SMK 1, 2, 3 itu kan berada di wilayah perkotaan. Jadi tujuannya memang membangun di wilayah Pati paling utara. Jadi kalau kita ke kanan sedikit itu sampai di perbatasan Jepara sebenarnya. Jadi memang tujuannya adalah untuk menghadirkan siswa agar bisa bersekolah di SMK negeri. Itu memang tujuan pemerintah seperti itu. Memang ya untuk lingkungan geografis sendiri itu memang wilayah kita itu adalah masuk wilayah pegunungan. Ya. Jadi memang bahkan kalau kita mau cari Alfamart itu harus berjalan ke kurang lebih 5 km itu baru nemu yang namanya Alfamart itu. Kita juga ini ya Pak, punya lingkungan alam yang mana bisa menjadi tempat pembelajaran kita ya Pak? Oh betul. Kayak seperti pembelajaran IPA seperti itu. Betul. Jadi lingkungan yang bagus ini menjadi media atau kita sebut dengan outing class ya. Dari Mapel IPAS, kemudian Mapel di DKV membuat film, dan bahkan kita sudah pernah syuting berbulan-bulan dengan studio alam karena memang alamnya sangat indah sekali di Cilwa ini, terutama bagian dalam sana itu di sawah, kemudian ada bukit, sawah bukit itu kan, sehingga sebagai background untuk pembuatan film itu sangat bagus. Film-film dokumenter, kemarin kita buat film yang namanya film cenderung kebudayaan ya, yaitu Munden. Itu juga menggunakan studio alam dan memang sangat mendukung di Celua, sehingga boleh dikatakan bahwa kalau kita bisa mengoptimalisasi fungsi lingkungan sebagai media pembelajaran, apalagi dengan kurikulum merdeka, ini anak bisa diajak ke lingkungan yang sesungguhnya, kemudian melakukan pembelajaran di luar kelas, sehingga suasana pembelajarannya lebih menyenangkan. Kira-kira demikian. Seperti kemarin ya Pak, P5. Ya, kita memanfaatkan alam sekali itu ya Pak. Betul. Kita mengajak anak mencari sampah organik ya Pak, untuk dibuat pupuk seperti itu. Nah itu kan salah satu dari segi memanfaatkan aset lingkungan di dalam pengembangan SDM. Iya. Kita juga punya ini Pak, lahan yang luas. Menurut Bapak, lahan yang luas yang kita punya itu apa sudah dikelola dengan baik Pak atau? Untuk planning ke depan memang itu akan kita
buat sebagai life skill ya. Jadi begini Bu, program yang kita kembangkan dalam rangka life skill itu ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah memberi kesempatan kepada siswa yang memiliki passion di bidang kewirausahaan, maka nanti di dalam mata pelajaran PKK anak-anak ini boleh menentukan pilihan bisnis atau usaha apa yang akan dilakukan, dan anak ini akan dilakukan job matching di tempat-tempat usaha. Misalkan kalau ingin menjadi pedagang bakso, dia akan dikirim ke pedagang bakso. Kemudian dia ingin menjadi percetakan, dia akan kirim ke percetakan. Kalau ingin usaha mungkin menjadi pedagang toko, wirausaha toko, dia kirim ke wirausaha toko. Sehingga SMK Cula ini harus bekerja sama dengan UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua, life skill dengan memanfaatkan lingkungan, yaitu anak diajari melalui pelajaran IPA jadi kelangsungan hidup. Ya, temanya nanti bisa memanfaatkan dari kompos yang sudah dibuat untuk menanam tanaman di lahan yang belum digunakan untuk pengembangan sekolah. Di belakang ada kurang lebih 6.000 meter persegi, itu bisa dimanfaatkan untuk menanam cabai, menanam mungkin sayur mayur gitu ya. Dan di situ nanti ada tema yang harus diusung, yaitu kearifan gaya hidup berkelanjutan. Tema yang sudah usung itu, dan anak betul-betul merasakan bagaimana sih kita sebagai petani menanam, kemudian menghasilkan dan memanennya gitu. Ini adalah proses pengalaman yang berharga bagi anak. Dan bisa jadi ini akan menjadi nilai positif yang mampu menghidupi mereka setelah lulus dari SMK. Demikian. Ya, terkait dengan tadi lahan yang luas, kemudian kita juga di P5 kita diajari membuat kompos. Ini Pak, saya sudah merintis dengan anak-anak, yaitu komunitas peduli lingkungan. Ini dari kemarin kita ngobrol-ngobrol Pak. Anak-anak itu punya keresahan lah Pak. Di samping lahan kita yang luas, tapi mungkin kebersihannya kurang dijaga. Itu anak-anak punya keresahan, Bu, gimana kalau misalkan kita bikin komunitas peduli lingkungan hidup di sekolah kita, nanti kita sama-sama entah gimana caranya kita ajak anak-anak itu untuk hidup lebih bersih lagi, seperti itu Pak, bebas dari sampah. Kemudian ini Pak, mengenai greenhouse, kita kan punya greenhouse, itu anak-anak minta izin untuk mengelolanya Pak, seperti itu boleh ya Pak? Baik Bu, jadi begini, efek atau hasil dari tema belajar P5 salah satu kelangsungan hidup ini adalah anak memiliki inisiasi, memiliki ide gagasan untuk bisa berperan positif sesuai dengan tema yang diajarkan. Salah satu tema yang diajarkan adalah kelangsungan hidup, yaitu terhadap lingkungan. Kalau anak sudah memiliki inisiasi untuk bisa berperan dan berfungsi terhadap lingkungan, ini berarti pembelajaran P5 berhasil. Oleh karena itu mohon untuk bisa didampingi dan sekaligus diarahkan, dan saya selaku pimpinan tentu mendukung manakala pengelolaan greenhouse di SMK Cula ini ditumbuh kembangkan lagi. Nanti segala sesuatunya monggo direncanakan, dan kami atas nama pimpinan pasti mendukung. Dan yang belakang tadi, yang 600 meter persegi yang belum dipakai untuk gedung atau mungkin untuk pengembangan RPS, dioptimalkan untuk belajar life skill, belajar hidup. Karena bisa jadi passion anak bukan di otomotifnya, kalau mereka sudah otomotifnya justru malah di petaninya. Nah, inilah Merdeka Belajar. Jadi anak-anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan jati dirinya anak. Gitu. Backgroundnya orang tua mereka kan banyak yang petani ya Pak. Terus anak-anak juga banyak yang bisa bercocok tanam. Begitupun dengan gurunya Pak. Dan kita kan sudah menggandeng loh dengan penyuluh pertanian Kecamatan Cua, dan mereka sangat terbuka sekali, kapanpun dibutuhkan untuk menyosialisasikan atau mendampingi siswa bercocok tanam, mereka sudah siap 24 jam. Sumber daya sosial yang harus kita tumbuh kembangkan. Semoga ke depan bisa menuju ke sekolah adiwiyata gitu. Siap, kita doakan bersama-sama ya. Iya Pak. Kemudian yang selanjutnya ini aspek fisik Pak yang kita miliki di sekolah kita ini. Bapak Ibu, aset fisik yang kita miliki, aset fisik yang kita miliki itu tentu dari mulai sarana dan prasarana berupa gedung ya. Kita memiliki gedung yang cukup untuk proses pembelajaran, dan kita memiliki 31 rombel saat ini ya. Dan sudah tercover semua dari mulai gedung perkantoran, kemudian gedung teori, dan gedung praktek atau bengkel. Itu gedung. Kemudian yang kedua, karena kita SMK tentu di dalamnya memiliki aset fisik berupa peralatan
ya, peralatan yang standar. Contoh di konsentrasi TSM kita sudah kualifikasinya adalah A. Jadi kualifikasi bengkelnya adalah sudah A, sehingga sangat mendukung sekali untuk proses pembelajaran teori maupun praktek di bengkel. Kemudian di teknik elektronik industri kita sudah menerapkan bengkel berstandar revolusi industri 4.0, dan di situ peralatannya sudah digital, sudah menggunakan peralatan yang sangat modern. Bahkan kita juga punya lab metaverse, ya, jadi membuat dunia maya, dunia di dalam dunia maya namanya. Dan ini memang tuntutan ya, karena semua industri sekarang itu cenderung ke digitalisasi, bahkan sudah ke 4.0 atau revolusi industri 4.0. Dan SMK sebagai vokasi ini harus bersiap-siap dan selalu menyiapkan generasi yang mampu menerima tantangan untuk bisa bekerja di dunia yang memiliki kemampuan yang sangat canggih ya. Kemudian di konsentrasi DKV juga kita mengembangkan siap cetak ya, menciptakan suatu peralatan dan mendesain packaging, kemudian mendesain desain grafis, kemudian mendesain film dan sebagainya. Ini adalah tuntutan teknologi masa depan, dan ada ketertarikan ke animasi. Ya, jadi ada tambahan nanti ada muatan lokal yang animasi. Dan ini kan kenapa demikian? Karena kita harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Indonesia, dan untuk bisa mencapai semua itu sarana dan prasarana itu menjadi kunci pokok, termasuk perpustakaan. Kita juga memiliki perpustakaan digital yang anak-anak bisa belajar dan menggunakan perpustakaan itu kapanpun. Demikian mungkin untuk Pak Seth, kalau mau ditambahin. Memang untuk aset itu sendiri ya, aset fisik itu memang yang terutama itu gedung ya. Jadi semua di sini ya memang ada, selain gedung bengkel di jurusan, ada namanya lab komputer. Jadi memang kita lab komputer itu ada 2 di atas dan di bawah itu untuk membackup pembelajaran teknik informatika nantinya. Ya. Kemudian seperti yang dikatakan Pak Albasari tadi memang benar. Jadi di lab TSM kita, teknik sepeda motor Honda kita adalah itu standar Honda memang. Jadi nanti masyarakat maupun dari masyarakat sekitar kalau mau melihat lab TSM kita tuh sudah mirip dengan bengkel Ahas. Jadi masyarakat bisa langsung ke sana servis ringan maupun servis berat itu langsung bisa ditangani, dan spare partnya itu alhamdulillah lengkap sekali. Jadi mulai dari oli, kemudian misalnya ada penggantian spare part misalnya kampas itu langsung bisa ditangani. Itu untuk yang bengkel TSM nya. Kemudian dari bengkel elektronika itu memang kemarin itu kita dapat bantuan yang dari Kementerian Pendidikan Indonesia bahwa ada bantuan yang namanya bantuan revolusi industri 4.0 yang memang alat-alat dari bantuan itu adalah alat yang untuk otomasinya di industri ya. Jadi nanti beberapa alat di sana itu memang trainer yang digunakan siswa untuk praktek pembelajaran yang mirip di industri. Ada trainer pneumatik, kemudian ada trainer HMI, PLC, seperti itu ya. Dan yang paling menarik tadi adalah teknologi terbaru, yaitu teknologi metaverse. Bahwasannya adalah kalau kita ingin ingin belajar ke ruang virtual adalah metaverse yang kunci utamanya memang. Jadi kita misalkan mau jalan-jalan ke mana ya, ke Jakarta, ke museum ini. Jadi kita tidak perlu ke sana naik pesawat, itu enggak sih. Kita pakai alatnya itu metaverse, kita klik museum ini. Jadi kita secara virtual itu berada di sana. Jadi kita menengok ke kanan ke kiri, otomatis jalan itu sudah mirip dengan posisi kita di sana. Itu adalah teknologi metaverse yang dalam hal revolusi industri 4.0 saat ini. Kemudian yang terakhir adalah memang tadi di lab di cafe itu memang tujuan kita adalah menciptakan siswa untuk bisa melaksanakan pembelajaran berbasis project ya, atau teaching factory. Jadi memang di lab di cafe itu ada beberapa alat yang memang sudah standar industri ya, misalkan mau ada untuk cetak mug ya, cetak mug, kemudian cetak gantungan kunci, ada cetak, kemudian cetak kaos, cetak banner, itu sudah sangat kompleks sekali. Jadi nanti masyarakat kalau memang mau
mencetak kaos. Kita dapat pesanan kaos komunitas ini sebanyak berapa piece, kita siap dengan alat-alat yang kita miliki, dengan aset fisik, aset praktek yang kita miliki, seperti itu Bu Abdul. Terkait dengan itu Pak, alat-alat dari industri 4.0 itu Pak, bantuan itu sudah dimanfaatkan secara maksimal oleh siswa Pak? Ya jelas sudah. Jadi alat-alat yang kemarin dapat bantuan itu kita maksimalkan gunakan secara maksimal ya. Jadi ada namanya alat trainer pneumatik tadi yang saya ceritakan, itu setiap hari kita gunakan untuk prakteknya. Bahkan dengan sistem pembelajaran blok kita, jadi kan sekolah kita itu menerapkan pembelajaran blok ya. Jadi setiap hari itu satu alat, itu tujuannya adalah satu alat itu bisa dipakai secara maksimal. Jadi misalkan di dalam kelas saya tuh satu hari saya hanya mengajar 10 anak dengan 10 trainer. Jadi satu trainer itu satu alat ya. One man bantul. One man bantul itu adalah tujuan untuk pembelajaran TEFA berbasis jadwal blok, maksudnya seperti itu. Kemudian ini yang paling menarik, kemarin kan sempat dapat bantuan RI 40, dan kemarin kita sempat juga ditawari lagi. Jadi setelah program RI 40 itu kita dapat bantuan hampir 1 miliar, itu kita dipanggil lagi untuk mengikuti seleksi program revolusi industri lanjutan. Jadi mohon dukungannya dari Bu Abdi nanti. Kalau kita sebenarnya kita udah sampai tahap akhir nih, tinggal menunggu pengumuman saja. Jadi dari 50 sekolah yang ada di Indonesia itu nantinya akan diambil 33. Jadi kita nanti menyisihkan 17 peserta lain, dan sampai saat ini untuk prosesnya sudah final, kita tinggal menunggu putusan. Jadi kalau itu sudah deal, otomatis kita dapat bantuan yang lebih fantastis lagi, seperti itu. Semoga deal ya Pak ya. Kemudian SMKPK juga ya Pak, kita menuju ke sana. Ya, kita berancang SMKPK memang dari semua jurusan yang ada di SMK Cua itu kita proyeksikan semuanya, termasuk yang mulai dari TSM kita proyeksikan menjadi SMK yang memiliki pembelajaran teaching factory, dan kita sudah masuk ke direktorat. Kemudian yang TEI adalah 4.0 lanjutan, kemudian yang DKV adalah PK, dan ini kita kolaborasi dengan harapan semua konsentrasi keahlian ini maju bersama untuk SMK. Semoga ya Pak. Kemudian yang terakhir Pak, aset berupa finansial, mungkin bisa dijelaskan Pak? Baik, sesuai dengan regulasi yang ada, khususnya di SMK negeri, kita sumber finansial yang ada itu adalah dari dana BOS, kemudian dana dari BOP atau sering disebutkan BOS daerah gitu ya, dan kemudian ada sumber dana lainnya yang tidak mengikat ya. Contohnya Pak? Ya seperti CSR ya, dari industri, kayak tadi dari Global Kataris kan CSR, dana talangan itu CSR, masuk kategori CSR, dan itu memang boleh ya. Kemudian dana masyarakat ya yang sukarela itu kalau memang membantu SMK Cua juga boleh sebetulnya, tapi masuk di dana lainnya. Nah, sumber-sumber dana ini tentu yang paling utama adalah BOS dan BOP ya, yang kita kelola selama ini, baik untuk peningkatan pembelajaran, kemudian sarana prasarana, maupun pembayaran gaji guru ya guru GTT atau tenaga ahli yang memang disiapkan oleh pemerintah, sehingga dana itu dikelola sebaik-baiknya dan mengacu kepada standar pengelolaan anggaran sekolah. Dan kami juga melakukan pembelajaran dan sebagainya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Harapan saya adalah optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran sekolah ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik, dan lebih utama adalah untuk melayani pembelajaran terhadap siswa. Gitu. Ada teman Pak Setia? Yang jelas tadi untuk dari segi finansial, memang kita kan di sekolah negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, itu dari segi finansialnya tidak pernah menarik siswa 1% pun. Jadi mulai dari proses pendaftaran sampai lulus itu biayanya 0. Jadi nggak ada biaya tarikan apapun dari siswa, seperti itu karena memang sebagian besar di guru dan karyawan di SMK kami itu sudah ASN, jadi sudah ditanggung oleh pemerintah itu untuk gajinya. Kemudian untuk yang non ASN juga sudah masuk ke wilayah Pemprov untuk gajinya, itu termasuk honor
namanya pegawai honor tingkat 1 provinsi seperti itu. Jadi intinya dari SMK kita itu tidak ada pungutan sama sekali. Ya, terkait dengan itu Pak, saya ini sebenarnya sangat senang dengan slogannya Pak Alba yang kita melakukan kegiatan itu sederhana tidak apa-apa, yang penting bermakna seperti itu Pak. Contohnya waktu perpisahan itu kan kita tidak ada tarikan atau iuran dari siswa sama sekali ya Pak, tapi ternyata acaranya bisa berlangsung secara bermakna seperti itu. Kemudian P5 juga sama Pak, mungkin kalau sekolah lain gelar karya yang mewah-mewah, kita tapi ini Pak prosesnya benar-benar bermakna Pak buat siswa. Jadi sampai P5 kita dipuji sama sekolah lain, ya itu juga karena sederhana tapi bermakna itu Pak, prosesnya lebih berharga. Jadi yang penting judulnya adalah efisien, ya, dan digunakan sebaik-baiknya. Dan saya yakin pemerintah juga memahami kesulitan-kesulitan di lapangan, sehingga kami pun berusaha kalau ada kesulitan kita juga harus konsultasi yang terbaik bagaimana. Demikian Bu. Ya. Oke, demikian wawancara saya terhadap Pak Alba dan juga Bapak Setio. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak. Ini Pak, setelah ini sebenarnya ada lagi pertemuan tapi dengan lebih luas lagi Pak. Mungkin mengundang jajaran manajemen yang lain dan juga guru-guru, nanti ada perwakilan dari orang tua mungkin, dan juga ada perwakilan dari siswa seperti itu Pak. Oke, semoga bisa terlaksana ya Pak. Nah, untuk saat ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Alba dan Pak Setio atas waktunya. Saya tutup obrolan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.